Selamat datang di channel Radio Tengah Malam. Tentunya masih bersama saya Minci, yang akan membawakan cerita-cerita mistis. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like dan share ke teman kalian. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Jimmy mengambil satu langkah ke arahku dan aku mundur satu langkah. Dia menarik napas dalam-dalam dan meraih pinggangku. Aku tersandung saat dia menarikku ke arahnya. Satu tangannya menjalar ke punggungku dan menjalar ke rambutku. Tanganku menempel di dadanya yang keras dan aku mencoba melepaskan diri. Terdengar suara dentuman saat seseorang berlari menaiki tangga. Jimmy melepaskanku dan mundur selangkah. Dia bertingkah seolah dia tidak seharusnya berada di dekatku. Aneh. Pintu terbuka dan Tommy berdiri di sana. Wajahnya merah dan keringat menetes dari pelipisnya. Dia membungkuk dan terengah-engah. "Eyo, Jim," katanya. "Ada dua di tepi danau." Tommy berbalik dan berlari kembali menuruni tangga. Jimmy mengikutinya, tapi berhenti dan berbalik ke kusen pintu. Dia melihat dari balik bahunya dan kemudian kembali menatapku. "Tetap di sini," katanya. "Tidak peduli apa yang kamu dengar, jangan tinggalkan ruangan ini." Dan aku bersungguh-sungguh. "Jangan buka pintu ini." Dia menutup pintu dan aku bisa mendengarnya berlari menuruni tangga. Aku melihat melalui jeruji di jendela. Jimmy dan Tommy sedang berlari melintasi lapangan luas di luar. Mereka menghilang di balik gudang besar. Aku bertanya-tanya kemana tujuan mereka. Tommy bilang mereka menemukan dua, tapi dua di antaranya apa? Saya berasumsi itu sejenis binatang. Mereka pastilah pemburu. Mereka tampak seperti keluarga yang berburu makanan. Saya memindahkan berat badan saya dari satu kaki ke kaki lainnya sambil menunggu di dekat jendela. Aku terus melirik jam di meja samping tempat tidur Jimmy. Sekitar 20 menit berlalu sebelum saya melihat Jimmy dan Tommy lagi. Aku menyipitkan mata untuk mencoba melihat apa yang mereka lakukan. Jimmy sedang berjalan mundur dan membawa sesuatu di pelukannya. Ketika mereka semakin dekat, saya dapat melihat bahwa dia sedang menggendong seorang gadis. Jimmy berdiri dan Tommy memegangi lengannya. Gadis itu berteriak dan meronta-ronta dalam genggaman mereka. Saya benar. Mereka berburu, tapi tidak berburu binatang. Mereka memburu manusia. Jantungku tenggelam di dadaku dan tubuhku bergetar. Entah kenapa aku begitu terkejut. Mereka menculik saya dan membawa saya ke rumah ini. Tentu saja mereka akan menculik wanita lain. Gadis ini mungkin seharusnya menjadi istri Tommy. Saya memperhatikan mereka memasuki rumah. Aku berlari melintasi ruangan. Aku menempelkan telingaku ke pintu, tapi itu tidak perlu karena teriakannya terdengar di seluruh rumah. Jeritannya teredam ketika sebuah pintu dibanting hingga tertutup. Setiap jeritan menyebabkan tubuhku tersentak. Aku gemetar ketika berjalan kembali ke jendela. Saya melihat melalui jeruji untuk melihat Jimmy berlari melintasi lapangan lagi. Kata Tommy ada dua, jadi pasti ada orang lain. Jika aku lari ke bawah, mungkin aku bisa membuat mereka berhenti melakukan apapun yang mereka lakukan padanya. Kami berdua bisa melarikan diri dan memanggil polisi. Di kepalaku, sepertinya rencana itu sempurna bagiku, tapi aku tidak bisa bergerak. Saya tertegun dan tubuh saya mati rasa. Ketika Jimmy kembali, dia sedang menyeret kaki seorang pria. Pria itu terbaring tak bernyawa saat dia ditarik melintasi rumput. Saat dia mendekat ke rumah, saya dapat melihat leher pria itu digorok dan berlumuran darah. Aku menutup mulutku, dan aku tidak tahu apakah itu untuk menghentikan isak tangis atau jeritan yang menumpuk di tenggorokanku. Aku berbalik dan menempelkan punggungku ke dinding. Lututku lemas dan aku terjatuh ke lantai. Aku melepaskan semua air mata yang kutahan seharian ini. Mereka membunuh orang. Saya berada di rumah yang penuh dengan pembunuh.
Isak tangis yang terdengar jelek keluar dari mulutku. Aku memeluk diriku sendiri dan mengayun ke depan dan ke belakang. Ini pasti mimpi buruk yang mengerikan. Teriakan gadis itu terhenti. Dia pasti sudah mati. Aku harus berhenti menangis sebelum Jimmy, Charles atau Tommy melihatku seperti ini. Aku menarik napas tajam, tapi air mata terus mengalir di pipiku. Pintu berderit saat Jimmy masuk ke kamar. Aku membenamkan wajahku di tanganku. Rahangnya ternganga ketika dia melihatku terjatuh di tanah. Dia bergegas ke arahku dan berlutut. Dia menyelipkan sebagian rambutku yang basah kuyup oleh air mata ke belakang telingaku. "Juliet, tidak apa-apa," katanya. Aku menarik lengan bajuku ke tanganku dan menggunakannya untuk menyeka air mata di pipiku. Saya mencoba memperlambat napas dangkal cepat yang saya ambil. Mata coklat besar Jimmy menatapku dengan lembut. Sulit dipercaya bahwa itu adalah mata seorang pembunuh. Aku menunduk untuk menghindari tatapannya, tapi yang kulihat jauh lebih buruk. Tangannya berlumuran darah. Aku mengembalikan pandanganku ke wajahnya. Dia meraih daguku dan darah basah menyebar ke seluruh kulitku. Dia menempelkan dahinya ke keningku. "Tidak apa-apa," katanya, suaranya nyaris berbisik. "Kamu perlu tahu bahwa aku tidak akan pernah menyakitimu." Dia mencium pelipisku sebelum bangkit dari lututnya. Dia pergi ke kamar mandi yang terhubung dengan kamar tidurnya. Ada aliran air yang stabil, dan saya berdoa agar dia dapat membersihkan darah dari tangannya. Aku harus menghilangkan darah dari wajahku. Saya tetap di lantai karena saya tidak dapat menemukan kekuatan untuk berdiri. Saat Jimmy keluar dari kamar mandi dengan membawa tas hitam di tangannya. "Aku akan memberimu sesuatu untuk membantumu tidur," katanya. "Je membelakan jeku." Aku bisa mendengarnya membuka resleting kopernya. Aku mencoba melihat apa yang dia lakukan, tapi tubuhnya menghalangi pandanganku. Ketika dia berbalik, dia memegang jarum suntik di tangannya. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini pasti karena Charles membiusku. Saya tidak ingin tersingkir lagi. Saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan terhadap saya saat saya tidak sadarkan diri. "Tidak," kataku. "Tolong, kamu tidak bisa melakukan ini. Ini akan baik-baik saja," katanya. "Aku hanya ingin membantumu." "Tidak," rengekku. "Tolong, jangan." "Juliet, hentikan." Aku menendang kakiku dan memukul tulang kering Jimmy. Dia mundur selangkah. Aku mendorong diriku untuk berdiri. Jimmy meletakkan tangannya di bahuku dan mendorongku kembali ke lantai. Aku mengulurkan tanganku untuk menahan diriku agar tidak terjatuh. Aku menjerit ketika tanganku, yang robek saat Charles menggandengku, menyentuh tanah. Rasa sakit menjalar ke pergelangan tanganku. Aku memeluk tanganku ke dada dan mendorong diriku ke lantai dengan lenganku yang lain. Jimmy mencondongkan tubuh ke arahku dan meletakkan tangannya di pinggulku. "Ada kubitan tayam di pahaku. Bukankah itu buruk, bukan?" Jimmy bertanya. Aku berguling ke samping. Kelopak mataku terasa berat dan terjatuh. Jimmy memasukkan kembali jarum suntik ke dalam kotaknya dan meletakkannya di meja samping tempat tidur. Aku menopang diriku dengan lenganku yang sehat. Pergelangan tanganku berdenyut-denyut dan aku kesulitan menggerakkannya. "Kamu tidak bisa berjalan, kan?" "Dia bertanya padaku." "Persetan denganmu," kataku sambil melepaskan tangannya dariku. Lututku lemas dan aku terjatuh ke lantai. Jimmy menghela nafas dan berlutut di samping tubuhku. Dia meraih pergelangan tanganku yang berdenyut-denyut dan memutarnya dengan sudut yang canggung. Aku menjerit dan pandanganku kabur karena air mata. "Jaga bahasamu," katanya. "Kami tidak bersumpah demi keluarga ini." "Pergilah ke skivi koneraka," kataku. "Juliet, jangan buat ini sulit," katanya. Dia memegang pergelangan tanganku dan meremasnya. Rasa sakit yang membara menjalari lenganku. Aku mengertakkan gigi untuk mencoba menahan tangisku. "Ayo kita antarkan kamu ke tempat tidur," katanya. Jimmy mengangkatku dari lantai dalam pelukannya. Dia meringkukku ke arah dadanya. Saya tidak bisa lagi menggerakkan otot-otot saya. Saya tidak bisa membuka mata lagi. Dia membawaku ke tempat tidur dan menurunkanku. Dia menempelkan bibirnya ke dahiku. "Yantungku berdebarking kang di dadaku." Tempat tidurnya tenggelam ketika dia duduk di tepinya. "Bersikaplah baik saja,"
kata Jimmy. Aku tidak ingin menyakitimu lagi. Terjadilah benturan keras yang membangunkanku dari keadaan tak sadarkan diri. Itu seperti seseorang membanting sesuatu yang berat ke tanah. Pelipisku sakit dan pergelangan tanganku berdenyut-denyut. Aku menekankan jariku ke kulit bengkak di pergelangan tanganku. Saya melihat diri saya sendiri dan melihat bahwa saya mengenakan t-shirt besar dan celana dalam saya. Selamat menyutupi tubuhku. Apa? Saya mendengar Charles berteriak dari bawah. Aku tidak tahu kalau jumlahnya sebanyak itu, kata suara Jimmy. Jangan bodoh, nak. Sebaiknya kamu tidak membunuh gadis itu. Kamu tahu bahwa dialah satu-satunya yang kamu dapatkan. Naiklah ke atas dan periksa dia. Aku menutup mataku. Aku mendengarkan tangga berderit saat Jimmy naik ke kamar. Pintu terbuka lalu diklik tertutup. Aku mendengarkan saat Jimmy berjalan mengitari ruangan. Tempat tidurnya merosot saat dia duduk di sebelahku. Jari-jarinya menyentuh pipiku, dan tulang punggungku menggigil. Juliet, bisiknya. Aku mengerang dan menepis tangannya dari wajahku. Jimmy menghela nafas lega. Aku memegang kepalaku yang sakit dan meringkuk di sisiku. Kamu baik-baik saja, katanya. Aku minta maaf. Aku berjanji tidak akan menyakitimu dan aku melakukan hal bodoh seperti ini. Aku memejamkan mata dan aku bisa melihat Jimmy dengan tangannya yang berlumuran darah. Gadis lugu itu pasti ada di bawah. Mereka pasti membunuhnya seperti mereka membunuh pria itu. Masih ada kemungkinan dia ada di rumah ini. Mereka mungkin membiarkannya menjadi istri Tommy. Saya perlu mencari tahu. Jika kita berdua, kita bisa melarikan diri bersama. Aku mendorong selimut dari tubuhku. Aku menopang diriku dengan sikuku dan mencoba melepaskan diri dari tempat tidur. Jimmy meraih lenganku dan menarikku kembali. Tangannya yang kasar melingkari pergelangan tanganku dan menjepitku di tempat tidur. Dia melemparkan kakinya ke atas tubuhku sehingga dia bersandar di atasku. Rambutnya rontok dari belakang telinganya. Bekas lukanya yang aneh hampir tersembunyi. Wah, di sana, katanya. Kemana kamu pergi? Jimmy menghela napas dalam-dalam. Dia melepaskan salah satu pergelangan tanganku dan menyisir rambutnya dengan jari. Aku mengepalkan tinjuku dan meninju dadanya. Dia tidak bergeming. Pertama, jangan bertanya, katanya. Kamu harus percaya padaku bahwa aku menjagamu. Apakah kamu membunuhnya? Saya bertanya. Kau tidak mendengarkan, katanya. Jika kamu terus bertanya padaku, aku harus menghukummu, dan aku sebenarnya tidak ingin melakukannya. Ada ketukan di pintu. Jimmy melonggarkan cengkeraman di pergelangan tanganku. Ya? Dia memanggil. Ayah ingin tahu apakah ayah akan segera keluar, kata Tommy dari balik pintu. Aku akan keluar sekitar 20 menit lagi. Baiklah. Aku mendengarkan tangga berderit saat Tommy pergi. Jimmy menciumku sebelum menarikku ke tepi tempat tidur. Kepalaku berdebar-debar dan otot-ototku nyeri. Jimmy melepaskanku dan mengeluarkan gaun dari lemari. Dia meraih bagian bawah bajuku dan aku mendorongnya ke belakang. Juliet, jangan lakukan itu, katanya. Kamu harus menghormatiku. Aku bisa melakukannya, kataku. Aku merampas gaun itu dari tangannya. Aku menarik kemeja itu melewati kepalaku. Aku menutupi dadaku dengan lenganku sebelum mengenakan gaun malam. Aku mendorong diriku turun dari tempat tidur dan lututku gemetar. Jimmy melingkarkan lengannya di pinggangku dan menarikku ke dadanya. Biarkan aku membantumu ke kamar mandi, katanya. Ada sikat gigi dan segalanya untukmu. Aku bisa berjalan sendiri, kataku. Tidak, kamu membutuhkan aku. Jimmy menarikku ke kamar mandi yang terhubung dengan kamar tidur. Jimmy terus memelukku sambil memberikanku sisir rambut. Aku menyisir rambutku yang kusut dan menyelipkannya ke belakang telingaku. Dia memberiku sikat gigi. Aku menyikat gigiku secepat mungkin sementara dia memegangiku. Dia mencium pelipisku sebelum menarikku keluar kamar. Aku berpegangan pada pegangan tangga dan mengambil langkah gemetar. Jimmy menggelengkan kepalanya. Dia membungkuk dan menyelipkan lengannya di bawah lututku. Dia mengangkatku dan meringkuk di dadanya. Aku tidak bisa membiarkanmu menyakiti dirimu sendiri, katanya. Jangan coba-coba naik ke atas saat aku pergi.
Aku tidak ingin kamu terjatuh. Jimmy menurunkanku ketika kami sampai di anak tangga paling bawah. Dia membimbingku ke dapur. Tommy sedang duduk di meja ruang makan sambil mengocok setumpuk kartu. Jimmy menarik kursi di dekat meja. Dia meletakkan tangannya di bahuku, memaksaku untuk duduk. Apa yang masih kamu lakukan di dalam? Jimmy bertanya pada Tommy. Aku sedang menunggumu, katanya. Jimmy berjongkok di sampingku. Perutku mual dan aku menggigit bibirku. Aku memejamkan mata. Jimmy menyerempet jari-jarinya di sepanjang kulit lenganku yang telanjang. Cobalah istirahat, kata Jimmy. Kamu tidak perlu melakukan pekerjaan rumah apapun. Aku akan datang lebih awal dan membantumu makan malam. Menjadi? Aku membuka mataku dan mengangguk. Jimmy menciumku lagi sebelum berdiri. Akankah orang ini menjauhkan bibirnya dariku? Ayo berangkat, Tommy, ajaknya. Kursinya berdecit di lantai saat dia berdiri. Saya melihat mereka berdua mengenakan mantel sebelum keluar dari pintu belakang. Aku melihat sekeliling rumah kosong sebelum berdiri. Kakiku gemetar saat aku berjalan menuju pintu. Aku meraih pegangan pintu, tapi pegangan itu tidak mau bergerak. Aku membenturkan tinjuku ke pintu dan menangis. Pasti ada pintu lain. Aku tersandung saat melintasi dapur. Aku bersandar ke dinding untuk menahan diri agar tidak terjatuh saat aku berjalan ke aula. Ada pintu lain yang terletak di ujung aula. Aku hampir terjatuh saat aku berlari ke pintu. Aku meraih pegangannya dan menggoyangkannya, tapi pegangannya tidak mau bergerak. Lututku lemas dan aku terjatuh ke lantai. Aku menarik napas dalam-dalam dan air mata mengalir di pipiku. Aku menyekanya sebelum membenamkan wajahku di tanganku. Mereka mengurungku di rumah ini. Mereka berencana mengurungku di sini selamanya. Saya harus mencari jalan keluar dari sini. Aku berjuang untuk bangkit kembali. Saya pergi ke ruangan di seberang aula untuk melihat bahwa itu adalah ruang tamu. Sebuah sofa compang-camping terletak di sepanjang dinding di samping kursi malas. Ada rak buku raksasa yang dipenuhi buku. Ada jendela besar yang ditutupi jeruji. Aku membuka mataku dan melihat Jimmy berlutut di lantai di samping sofa. Jari-jarinya kusut di rambutku. Aku duduk dan mendorongnya menjauh dariku. Aku menempelkan telapak tanganku ke mataku saat aku menguap. Jimmy terkekeh. Aku datang untuk membantumu menyiapkan makan malam, katanya. Bagaimana perasaanmu? Aku harus pulang, kataku. Orang-orang akan bertanya-tanya di mana saya berada. Lina pasti khawatir aku tidak pernah pulang kerja malam itu. Dia mungkin mengira aku pulang bersama Donavon, tapi kalau aku tidak masuk kerja malam ini dia akan tahu aku hilang. Tidak ada yang mencarimu, kata Jimmy. Tidak ada seorang pun di kehidupan lamamu yang mencintaimu. Teman sekamarku mungkin sudah menelepon polisi, kataku. Juliet, aku tidak akan terus membicarakan hal ini, katanya. Ayo kita membuat makan malam. Jimmy meraih lenganku dan menarikku berdiri. Dia mengaitkan jarinya ke jariku dan kami berjalan ke dapur. Jimmy membuka lemari es dan mengeluarkan beberapa sayuran dan sepotong daging. Dia menggali laci dan mengeluarkan pisau kecil. Dia memberiku kentang dan pisau. Kupas itu, katanya. Aku menganggukkan kepalaku dan berjalan ke konter. Saya memperhatikan Jimmy saat dia mengambil panci dan wajan dan menaruhnya di atas kompor. Dia mengiris potongan daging dan menggorengnya di wajan. Saya memasukkan kentang ke dalam air mendidih. Apakah kamu banyak memasak sebelumnya? Jimmy bertanya. Tidak juga, kataku. Aku tahu cara memasak, tapi aku dan teman sekamarku hidup dari makanan yang dibawa pulang. Lina tidak bisa memasak. Dia suatu kali mencoba membuat pasta untuk pacarnya, tetapi mie-nya terlalu matang dan sausnya gosong. Saya harus menyelamatkannya dan membuatkannya makanan baru. Aku lihat kamu tidak makan buburmu pagi ini, kata Jimmy. Sudah kubilang padamu untuk memakannya. Aku tidak lapar, kataku. Kamu perlu makan, katanya. Aku tidak ingin kamu sakit. Aku melihat tanganku dan melihat pisau kecil itu masih dalam genggamanku. Aku bisa saja menikam Jimmy dan lari keluar rumah ini, tapi mungkin aku masih terkunci di dalam. Charles akan masuk dan melihat putranya yang sudah meninggal dan akan membunuhku.
Pikiranku terputus ketika Jimmy meraih pergelangan tanganku. Dia mencabut pisau dari tanganku dan melemparkannya ke wastafel. Dia meraih daguku dan mengangkat kepalaku agar menghadapnya. "Aku mencintaimu," katanya. Dia membungkuk untuk menciumku. Dia menekan punggungku ke meja. Aku mendorong tanganku ke dadanya. Aku memutar kepalaku ke samping sehingga bibirnya menempel di pipiku. Pintu belakang terbuka, dan Tommy serta Charles masuk ke dapur. Jimmy mengambil satu langkah menjauh dariku. Tommy dan Charles menggantungkan mantel mereka pada pengait di samping pintu. Mereka duduk di meja dapur. "Bawakan makanan itu ke konter," kata Jimmy. Dia mencium pipiku dan bergabung dengan keluarganya di meja. Aku mengambil garpu dan mengambil daging goreng dari wajan. Saya tidak tahu apa itu, tapi sepertinya seperti daging sapi. Suara Charles semakin keras saat dia berbicara. Aku menoleh ke arah Jimmy dan melihat mata coklatnya yang besar memintaku untuk duduk. Charles mengeluarkan pisau saku dari celana jeansnya. Dia membuka bilahnya dan meletakkannya di atas meja. Ada benjolan di tenggorokanku saat aku menelan. Aku menuruti ancaman diam-diam Charles dan duduk di kursi. Jimmy mengisi piringku dengan kentang dan daging. Aku menggigit kecil dagingnya. Rasanya sangat kenyal dan memiliki rasa yang sangat berbeda. Rasanya manis sekali. Itu pasti sesuatu seperti rusa atau bebek. Saya belum pernah makan hewan-hewan itu sebelumnya. Aku terus menatap ke arah piring. Setiap kali aku mendongak, aku bisa melihat mereka bertiga menatapku. Charles menyimpan pisaunya di atas meja. Mereka makan dalam diam sambil menyendok makanan ke dalam mulut mereka. Aku berhasil memakan makanan yang diberikan Jimmy kepadaku. Ketika Charles selesai makan, dia bersandar di kursinya. "Enak sekali, Juliet," kata Charles. "Kamu punya yang bagus," kata Tommy. Charles menutup bilah pisau sakunya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Ketegangan mereda di otot-ototku saat dia menghilangkan ancaman itu. Dia tersenyum dan mengusap perutnya. "Kami membutuhkanmu untuk membersihkannya," kata Charles. "Itulah yang diharapkan darimu. Kami melindungimu dari dunia luar." "Tidak ada yang berbahaya di luar sana," kataku. "Semua bahaya ada di dalam rumah ini." "Tidak terlihat seperti itu ketika saya berada di klub itu," katanya. "Aku melihat pria itu menyerangmu." Saya teringat pria bertato gagak besar yang menangkap saya di klub. Rasanya sudah lama sekali. Banyak pria yang menangkapku saat aku sedang bekerja, tapi dialah orang pertama yang melemparkanku ke lantai. Charles pasti melihat semua itu terjadi ketika dia sedang duduk di bilik. "Klub apa?" Jimmy bertanya. "Dia belum memberitahumu?" Dia menutup mulutnya dengan tangan untuk mencoba menahan diri agar tidak tertawa. Jimmy mengambil salah satu kentang dari mangkuk dan melemparkannya ke arah Tommy. Itu memantul dari bahunya. "Jangan menertawakannya," kata Jimmy. "Maaf," kata Tommy di sela-sela tawanya. "Menurutku itu lucu sekali." Juliet Callahannya Pennyard. "Penari telanjang tidak seperti itu." "Bagaimana kamu tahu?" Charles bertanya. "Taylor pernah menceritakan sebuah kisah kepadaku," kata Tommy cepat. Charles menghela napas dan menggelengkan kepalanya. "Juliet, kamu bukan penari telanjang lagi," kata Charles. "Kamu dulunya, tapi kami akan menjagamu. Kamu adalah bagian dari keluarga kami." Aku melihat ke pintu belakang. Kunci pintu dan jeruji jendela itulah yang menjebakku di keluarga ini. "Bagaimana menurutmu, Juliet?" Jimmy bertanya. Aku mengangkat alis dan Jimmy memutar matanya. "Katakan terima kasih." "Terima kasih," kataku. "Sama-sama," kata Charles. "Sekarang, kamu bisa membersihkan meja dan mencuci piring." Charles merogoh sakunya lagi dan mengeluarkan pisaunya. Dia membuka pedangnya lagi dan meletakkannya di atas meja. Tommy melihat pisaunya dan menyeringai. Aku berdiri dari meja dan menumpuk piring-piring. Mereka mulai membicarakan beberapa orang yang belum pernah saya dengar, jadi saya fokus mencuci piring. Tanganku dimasukkan ke dalam air sabun panas dan sedang menggosok piring. Aku bersenandung pada diriku sendiri saat aku membersihkan. Tangganya berderit, dan saya berasumsi mereka naik ke atas. Aku terlonjak ketika sepasang lengan melingkari pinggangku. Piring basah itu terlepas dari tanganku dan jatuh ke lantai. Jimmy melepaskanku dan mundur selangkah.
Piring itu telah pecah menjadi beberapa bagian. Aku menoleh ke belakang dan melihat bahwa Charles telah menoleh untuk melihat kekacauan itu. Kau tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja, kan? Jia Behtana. Itu kecelakaan, kata Jimmy. James, kamu harus menghukumnya, katanya. Keluarkan pesamu. Yantungku berdebar kinkang di dadaku. Jimmy menggigit bibir bawahnya sebelum mengeluarkan pisau dari sakunya. Dia mendorong pedangnya keluar. Dia mengambil satu langkah ke arahku dan aku mundur. Charles memperhatikan kami. Berikan lenganmu padaku, kata Jimmy. Apa? Jimmy meraih pergelangan tanganku dan menarik lenganku lurus. Aku menarik lenganku ke belakang, tapi dia mengencangkan cengkeramannya. Dia mengangkat pisaunya dan menusukkannya ke kulitku. Jimmy, jangan lakukan ini, aku memohon. Tolong jangan lakukan itu. Dia dengan ringan menekan pedangnya, tapi dia tidak merusak kulitnya. James, kamu harus menghukumnya, kata Charles. Jika Anda tidak melakukannya, saya harus menunjukkan caranya. Percayalah, Anda tidak menginginkan hal itu. Aku bisa melakukannya, kata Jimmy. Baiklah, silakan saja, kata Charles. Mataku berkaca-kaca saat aku memohon agar Jimmy melepaskanku. Dia menusukkan pedangnya ke dalam dagingku. Aku menjerit saat rasa sakit yang membara menjalar ke lenganku. Darah mengalir ke permukaan. Dia mengangkat pedangnya dan membuat sayatan dalam lagi di kulitku. Lututku lemas, tapi lenganku tetap berada dalam genggaman Jimmy. Pandanganku kabur karena air mata. Jimmy membuat satu lagi sayatan dalam di lenganku. Darah menetes dari lenganku dan jatuh ke lantai. Saat dia melepaskannya, aku terisak keras dan memegangi lenganku di dada. Jimmy berlutut di sampingku. Dia meraih lenganku dan aku menendang tulang keringnya. Jangan sentuh aku, kataku sambil menangis. Kuharap lain kali kau belajar untuk lebih berhati-hati, Juliet, kata Charles. Kamu gila, kataku. Sebaiknya kau jaga mulutmu, kata Charles. Atau Jimmy harus menghukummu lagi. Jimmy menggilerkan tangannya. Dia memberiku senyum mencipis. Aku menyeka air mata di pipiku dengan lenganku yang sehat. Ayo, ajak Jimmy. Ayo kita bersihkan kamu. Charles memperhatikanku. Lenganku terbakar, dan darah menetes ke seluruh pakaianku. Jika aku tidak melakukan apa yang dia katakan, aku tahu Jimmy akan menghukumku lagi. Aku meraih tangan Jimmy dan dia membantuku berdiri. Dia melingkarkan lengannya di pinggangku dan kami berjalan ke kamarnya. Dia membimbingku ke kamar mandi. Duduklah, katanya padaku sambil menunjuk ke bak mandi. Aku duduk di tepi bak mandi. Jimmy membuka meja rias dan mengeluarkan beberapa kotak. Dia mengambil handuk dari rak dan duduk di sebelahku. Dia punya botol di tangannya. Dia mengulurkan lenganku yang terluka ke atas bak mandi. Ini akan sedikit perih, katanya sebelum membuka tutup botolnya. Dia menuangkan alkohol dari botol dan menutupi lukaku. Aku mengertakkan gigi saat rasa sakit itu membuat mataku semakin berkaca-kaca. Jimmy membersihkan darahnya sebelum membalut lenganku dengan kain kasa. Kata-katanya hampir membuatku muntah. Aku mendorongnya menjauh dengan lenganku yang sehat. Jimmy menghela napas dan bangkit dari tepi bak mandi. Tetap di kamar, katanya. Jika kamu pergi, aku harus menghukummu lagi. Ayah akan segera datang. Jimmy keluar dari kamar mandi. Aku mendengarkan saat pintu ditutup. Aku berpikir untuk turun ke bawah dan memeriksa kuncinya, tapi lenganku yang berdenyut-denyut memberitahuku bahwa itu bukan ide bagus. Aku duduk di kursi goyang di sudut kamar tidur. Ada suara-suara yang bergumam di bawah, tapi aku tidak mengerti apa yang dibicarakan. Saya melirik jam alarm setiap beberapa menit sampai 1 jam berlalu. Waktu berlalu lebih cepat dari yang saya inginkan. Senang rasanya ditinggal sendirian. Tangga berderit, lalu pintu terbuka. Charles masuk dengan kantong sampah disampirkan di bahunya. Dia mengosongkan tasnya ke tempat tidur. Renda putih tumpah ke selimut. Saya mencondongkan tubuh ke depan untuk melihat bahwa itu adalah gaun pengantin. Juliet, pakailah, katanya. Aku menelan gumpalan yang terbentuk di tenggorokanku. Saya tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi Charles mengenakan celana panjang dan kemeja hitam berkancing.
Saya belum pernah melihatnya mengenakan apapun kecuali jeans dan flanel sejak saya melihatnya di klub tari telanjang. Aku menggelengkan kepalaku dan duduk lebih jauh di kursi. Charles mengulurkan tangan ke arahku dan aku menepis tangannya. Dia menjambak rambutku dan menarik kepalaku ke belakang. Kita akan mengadakan upacara yang bagus, Juliet, katanya. Ini pernikahan putra pertamaku. Aku tidak akan membiarkanmu merusaknya. Tolong, jangan paksa aku melakukan ini. Air mata membakar mataku, dan aku berusaha untuk tidak berkedip. Jika aku berkedip, air mata akan mulai mengalir di pipiku. Aku tidak akan bersabar denganmu, katanya. Charles melepaskan rambutku dan meraih pergelangan tanganku. Terdengar bunyi klik dan kemudian ada sesuatu yang tajam di jari kelingkingku. Dia menempelkan pisau dari pisau sakunya ke dagingku. Kita bisa melakukan ini dengan cara yang mudah atau sulit, katanya. Tetapi itu akan terjadi. Apakah kamu ingin kehilangan jarimu? Aku menggelengkan kepalaku. Setetes air mata hangat mengalir di pipiku. Charles melepaskan lenganku dan kemudian menyisir rambutku dengan jari-jarinya. Dia menyelipkan pisau itu kembali ke sakunya. Gadis baik, katanya. Sekarang bangun dan ganti baju. Aku akan kembali 10 menit lagi. Jika kamu tidak mengenakan gaun itu saat aku kembali, aku akan menghukummu. Charles meninggalkan ruangan dan membanting pintu di belakangnya. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum bangkit dari kursi goyang. Aku mengusap renda gaun yang menguning itu. Bagian bawahnya sudah aus dan sobek. Berapa banyak gadis yang terpaksa memakai gaun ini? Aku melepas pakaianku dan mengenakan gaun itu. Saya terkejut melihat betapa beratnya bahan tersebut. Lengan renda melewati ujung jariku dan bahunya robek. Saya mengulurkan tangan ke belakang saya untuk menutup resletingnya, tetapi saya tidak dapat melakukannya sepenuhnya. Gaun itu menggenang di sekitar kakiku. Dalam waktu kurang dari 5 menit, pintu terbuka dan Charles masuk. Charles mengulurkan tangan ke belakangku dan menutup resleting sisa gaun itu. Dia menarik karet elastis dari rambutku dan aku mengertakkan gigi saat dia mencabut beberapa helai rambutku. Sisa rambutku jatuh ke punggungku. Dia mengambil cadar dari tempat tidur dan meletakkannya di atas kepalaku. Jaringnya robek dan robek. Dia meraih pergelangan tanganku dan menarikku ke depan. Jantungku berdebar kencang saat aku mencoba melepaskan lenganku dari cengkeramannya. Kakiku telanjang, jadi aku mencoba membenamkan tumitku ke lantai kayu keras. Saya mencoba menghentikannya, tetapi sia-sia. Dia mendorongku maju ke tepi tangga. Dia melingkarkan lengannya di pinggangku dan mengangkatku dari tanah. Dia menuruni tangga sambil menggendongku. Ini pengantin cantik kita, dia mengumumkan sambil menurunkanku kembali ke lantai. Meja ruang makan didorong ke pinggir ruangan. Mereka menggantungkan kain putih di langit-langit. Itu menyamarkan dapur dengan menyembunyikan meja, lemari es, dan kompor. Jimmy berdiri di depan selimut dengan tangan disilangkan di depan dada. Dia mengenakan kemeja putih berkancing dengan dasi yang diikat dengan malas. Tommy sedang duduk di kursi di samping. Jimmy tersenyum saat melihatku. Silakan. Suara Pekka. Tolong, jangan paksa aku melakukan ini. Juliet, ini secara resmi akan membawamu ke dalam keluarga kami, kata Charles. Dia menyeretku lebih jauh ke dapur. Kami mencintai kamu. Aku tidak ingin menjadi bagian dari keluargamu. Rasa sakit meledak di bagian belakang tengkorakku, dan pandanganku menjadi hitam selama beberapa detik. Charles telah memukul bagian belakang kepalaku dengan tumit tangannya. Jaga mulutmu dan tunjukkan rasa hormat pada kami, katanya padaku. Dia menarikku ke depan Jimmy dan melepaskannya. Aku menyeka air mata di pipiku dan menarik napas tajam. Lututku gemetar saat aku mundur selangkah. Aku melihat dari balik bahuku ke pintu dan mulai berlari. Aku tersandung pada renda gaun itu saat aku berlari ke pintu. Aku meraih kenop pintu, tapi tidak bergeming. Aku menjerit ketika aku mencoba membuka pintu. Tommy, ambil Juliet dan kita akan mulai, kata Charles. Aku mendengarnya menghela napas dalam-dalam dan sebuah kursi tergores di lantai. Dia meraih pinggulku dan menarikku menjauh dari pintu. Saya berdiri di hadapan Jimmy, dan Charles berada di antara kami dengan secari kertas kusut di tangannya. Sekarang kita bisa mulai, kata Charles. Aku berbalik,
Tapi Tommy meraih sikuku dan menahanku di tempat. Aku mencoba melepaskan diriku dari genggamannya. Dia membenamkan jari-jarinya jauh ke dalam kulitku sampai aku menjerit. "Lepaskan saya!" Aku berteriak saat aku bertarung melawan Tommy. Dia memelukku erat-erat di tubuhnya. Aku memejamkan mata, tidak ingin melihat satupun dari mereka. "Lepaskan saya!" "Tommy, tenangkan dia," kata Charles. Tommy melepaskan salah satu sikuku. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk mengayunkan sikuku ke belakang dan menyambungkannya dengan perutnya. Dia melepaskan sikuku yang lain dan aku berlari. Pintu dapur terkunci, jadi saya harus mencoba pintu depan. Bagian ujung gaunku tersangkut sesuatu dan aku terjatuh ke tanah. Aku melihat Tommy menginjak gaunku. Dia mengulurkan tangan dan menarikku berdiri. "Jules, kamu seharusnya tidak melakukan itu," bisiknya di telingaku. "Jangan sampai ada darah di gaun itu," kata Charles pada Tommy. "Kamu akan membutuhkannya dalam beberapa tahun untuk gadismu." "Tommy, itu sudah cukup," teriak Jimmy. Tommy melepaskanku dan aku terjatuh ke lantai. Aku memeluk tanganku ke tubuhku dan berguling ke samping. Lingkaran merah terang yang marah ada di pangkal ibu jari saya, tapi rasa sakitnya menjalar sampai ke siku saya. Tommy mengangkatku dari lantai. Aku terengah-engah di sela isak tangisku. Saat aku mencoba melepaskan diri, Tommy menekan ibu jarinya ke luka bakarku dan membuatku menjerit. "Kita semua berkumpul di sini hari ini," Charles memulai, "untuk menyatukan James dan Juliet. Kami di sini untuk membawa Juliet ke dalam keluarga kami di mana kami akan selalu mencintai dan melindunginya." "Tidak, tidak, tidak, tidak," ulangku. Charles berdeham untuk membungkamku. "Juliet, kamu telah dipilih untuk dibawa ke dalam kehidupan yang terlindungi," kata Charles. "Kamu akan selamanya aman dari kengerian dunia luar. Kamu akan selalu dicintai oleh keluarga ini. Sebagai imbalan atas semua ini, kamu harus setia dan mengabdi pada keluarga kami." Aku menangis dan menggelengkan kepalaku. Saya bisa melihat Jimmy melalui pandangan saya yang kabur, dan dia tersenyum. Jika Tommy tidak memegangiku, aku akan terjatuh ke lantai. "Juliet, James akan mencintaimu, dan kamu akan mencintainya," kata Charles. "Aku senang mempertemukan kalian berdua dalam pernikahan." Aku menarik napas tajam ketika mendengar kata itu. Tidak mungkin ini sah. Saya harus terus mengingatkan diri saya akan hal itu. "James, sekarang kamu bisa mencium pengantin cantikmu," kata Charles. "Tidak!" Aku berteriak. "Juliet, jangan meninggikan suaramu pada kami," kata Charles. Tommy mendorongku ke depan. Jimmy meraih lenganku dan menarikku keluar dari genggaman Tommy. Dia melingkarkan lengannya di punggungku dan menarikku ke dadanya. Dia menundukkan kepalanya dan menempelkan bibirnya ke bibirku. Aku membenturkan kepalaku dari sisi ke sisi. Jimmy meletakkan salah satu tangannya di belakang kepalaku dan menahanku di tempatnya. Keluarganya menyaksikan dia menyelesaikan penyerangannya terhadap saya. Saat dia menarik diri, bibirnya mengembang membentuk senyuman lebar. "Aku mencintaimu," katanya. "Aku benci kamu," kataku. Aku mengepalkan tinjuku dan memukulkannya ke dadanya. "Juliet, jaga mulutmu," kata Charles. "Jangan biarkan dia lolos begitu saja, James." "Aku tidak akan melakukannya," katanya. "Apakah kamu memerlukan bantuan untuk membawanya ke atas?" Charles bertanya. "Tidak, aku mengerti." Jimmy membungkuk dan menarikku ke dalam pelukannya. Dia meringkukku lebih erat ke dalam tubuhnya ketika aku mendorongnya menjauh dariku. Dia berbalik dan menuju tangga denganku di pelukannya. Dia menyusuri lorong dan mendorong pintu kamarnya hingga terbuka dengan kakinya. Dia menutup pintu di belakangnya dan membaringkanku di tempat tidur. Dia merangkak di atasku, dan aku meninjunya dengan tinjuku. "Lepaskan aku!" Saya berteriak. "Juliet, diamlah," katanya. "Tidak, kamu tidak bisa menyakitiku," kataku. Jimmy menghela napas dalam-dalam dan meraih pergelangan tanganku. Dia menempelkannya ke kasur di atas kepalaku. "Aku tidak akan menyakitimu," katanya. "Tenang ayah." Aku mengertakkan gigi saat aku menyentakkan tanganku mencoba keluar dari bawahnya. Jimmy memutar matanya dan bangkit dari tempat tidur.
Aku memperhatikannya saat dia melangkah ke kamar mandi. Dia keluar beberapa detik kemudian dengan kotak hitam kecil di tangannya. Jantungku berdebar kencang dan aku teringat kejadian tadi malam. Ada Jerem santinya. Saya melompat dari tempat tidur. Kakiku tersandung pada renda gaun yang robek. Jimmy bergegas menghampiriku dan mendorongku kembali ke tempat tidur. Dia menjepitku ke tempat tidur saat jari-jarinya meraba-raba kotak itu. Aku menjerit saat melihatnya memasukkan cairan ke dalam semprit. Juliet, ini hanya untuk membantumu tenang, katanya. Tolong, jangan lakukan ini, aku memohon. Jimmy menggangket rok gaunnya. Tangannya kasar di pahaku. Ada cubitan tajam, dan aku tahu dia telah membiusku lagi. Jimmy melemparkan koper itu ke samping. Dia meraih resleting di bagian belakang gaun itu. Saya mencoba melawannya selama saya bisa, tetapi obatnya segera mengambil alih tubuh saya. Dia berhasil melepas gaun itu sebelum aku jatuh pingsan.